Oke, saat ini gue lagi ada di pasar lagi, pasar Patanakan dulu, yang pasar yang dulu pernah kita buat juga videonya. Sebelumnya kan cuma Michelle sama Oma yang kalau ke pasar Michelle sama Oma yang jalan, gue jaga anak-anak di rumah. Nah sekarang sejak ada motor, karena ada motor jadi akhirnya ya tugas gue lah untuk nganter Oma ke pasar gitu. Nah ini pasar ini sebenarnya dari apartemen yang sekarang itu lebih jauh dari apartemen yang sekarang, lebih dekat ke apartemen yang dulu. Cuman dari apartemen yang sekarang ke pasar yang biasa dipergiin, nah pasarnya itu sekarang lagi tutup. Sebenarnya nggak tutup sih, cuman bener-bener lebih ketat lagi karena di pasar itu jadi klaster. Pasar itu jadi klaster COVID. Kalau di sini kan rapi ya, pasarnya rapi. Di sana tuh lebih becek, lebih padat-padat lah pedagangnya. Kalau ini kan semuanya tuh punya lapak masing-masing dan lega-lega gitu ya. Nah kalau yang di sana tuh nggak lega-lega, bener-bener dempet-dempet kayak pasar impres gitu kalau di Indo mah. Cuman bedanya kalau di sana tuh harga daging jauh lebih murah. Kalau di sini tuh nggak tahu kenapa lah lebih mahal. Di sini sebenarnya nggak beda-beda tipis sama di supermarket. Gak tahu kenapa. Mungkin karena tempatnya bersih, sewanya juga lebih mahal kalau di sini. Nah, di sini nggak padat kan, lega-lega kan. Kalau di sana bener-bener kayak pasar impres dan becek gitu. Nah, cuman gara-gara jadi klaster COVID, akhirnya ya udah kita belanja ke sini lagi. Gitu. Terus bedanya apa ya? Di sini buah juga mahal. Ayam bedanya lebih mahal. Ya kan di sana kan daging yang murah, di sana juga buah lebih murah. Kalau di sini yang murah apa? Apa yang murah sih enggak ya, kalau sayuran sama yang pasar Bangkati hampir beda-beda tipis deh. Itu kalau buat daging. Sayuran bukan murahan di sini enggak? Tapi banyakan di sini jenisnya. Di sini lebih komplit ya. Oke, berarti di sini lebih komplit. Kalau ada sayur-sayuran lebih komplit di sini. Cuma kalau daging-dagingan jauh lebih murah di pasar yang itu namanya pasar Bangkapi. Ayam kampungnya di sini satu bisa 380 baht, sekitar 200.000 ya. Kalau di sana Ayam kampung. Iya. Kalau di sana paling mahal cepetan. 100 baht gede. Oh. Beda jauh. Beda lumayan. Beda jauh. Kata Oma beda jauh. Apa namanya, ikan tenggiri. Di sana paling 180-200 baht. Di sini bisa 400-500 baht. Hampir 2 kali lipat. Oh. Kalau tenggiri. Ongkos jalannya kali Oma dari sono ke sini. Jauh ya, kakak kali. Jadi kalau belanja sebenarnya Oma lebih happy ke pasar yang itu, yang dulu. Cuman di sini lebih kondusif, lebih enak. Dan karena di sana tutup aja, bukan tutup sih, nggak tahu. Terakhir sih buka tapi ada penyekatan, jadi masuknya dibatasin gitu loh. Nah, cuman sejak tahu itu jadi klaster, kayaknya kita prefer ke sini aja. Ya kan, daripada cari penyakit ke sana. Itu. Sini sama supermarket. Mahalan sini kalau buat ayam-ayamnya. Mahalan sini. Iya. Tapi lebih segar kali ya. Ya begitulah. Soalnya di sini memang kalau buat ayam-ayam begini ya dia lebih mahal sayap dibandingin yang lain nih. Satu kilo cuman 80 baht, berarti 40 ribuan kan. Ini 100 baht, 50 ribuan. Beda. Sayap di sini laku. Sayap memang mahal di mana-mana sayap di sini. Kuota di Bangkoknya memang mahal. Di sini laku ya. Kayaknya ayam Indo sayapnya nggak ada dagingnya soalnya. Kalau di sini dagingnya tebal-tebal banget. Jamur di sini lebih murah nggak daripada Indo? Kalau jamur basah begini agak mahal, tapi kalau jamur shiitake tuh sungguh lebih murah di sini. Nah, nih tempat langganannya Oma nih.
Bakso Tahu enak daripada tahunya. satunya 2 bat. Satu ceceng berarti. 2 bat. Ini kan pasarnya dari ujung ke ujung ya. Nah, biasanya kalau si Oma tuh cara belanjanya kalau dari masuk tuh langsung keliling kan, langsung keliling beli, tapi barang-barangnya ditinggalin, dititipin ke lapaknya. Jadi udah habis ini habis beli bayar terus ditinggalin. Udah sampai belakang, udah sampai sini nih biasanya paling ujung tuh dekat-dekat sini tukang bakso, tukang sayur langganannya Oma, sama di ujung tuh ada tukang tahu tuh. Karena tahu di sini susah cari tahu yang enak. Nah, udah sampai ujung udah belanja sampai ujung baru belanjaannya dibawa-bawain. Jadi udah dari awal beli ditinggalin sampai ujung baru ditentengin tentengannya. Terus kita balik keluar buat nentengin ngambilin barang yang tadi dibelanjain. Gitu. Nih, menurut Oma ini yang paling enak nih tahu di sini. Sisanya Ada baunya. susah cari tahu enak. Terus yang di sini, Marketnya itu susah nyari. Paling bagus sih. Samsip. kecuali tahu Jepang ya. Dia ada tahu Jepang. Tahu Jepang. Tahu ini di supermarketnya tahu ini gede-gede. Paling bagus. Apa namanya? Tahu di sini susah yang bagus, sama tempe nggak ada. Emang nggak ada. Tempe nggak ada. Jadi kalau beli tempe bukan titip, ada orang Indo yang jualin tempe, dia bikin tempe di sini sendiri. Gitu. Jadi kalau ini gerombolan orang Indo yang di sini, kalau misalnya mau tempe, pesan rame-rame karena Michelle yang kenal. Michelle dikenalin waktu itu. Nah, ini nih. Ini langganannya Oma nih, udah tempat favoritnya, suka dikasih bonus. Jadi si tante ini merasa kehilangan waktu kita pindah ke jauh ke Four Wings, terus jarang kesini kan. Nah sekarang balik lagi. Lobak. Lobak gede gini. Lobak gede banget lobak. Lobak ini gede yang kecil tuh. Jadi lobak. Jadi lobak. Pare juga ada. Pare mana ada pare di Jakarta gede gini nih. Pare. Iya, parenya gede banget. Bagus pare gede. Mantap. Pahit gak sih? Kayaknya nggak sepahit di Indo ya? Iya, sini rumah manis orang nggak duit malah tiap di tukang mie di sini yang di sini banyak kan suka pakai pare. Tapi tetap ada pahit-pahitnya. Dia namanya pare. Iya, tapi suka digadoin di sini, dibikin acar ya. Dia kayak ajakin dimakan. Pokoknya ya lihat sayur sama daging di sini tuh puas banget deh. Yang apalagi yang suka masak. Gue pernah dikasih tahu, jadi dulu ada translator rumah sakit yang freelance, tapi dia freelance di rumah sakit sebagai translator, dan dia juga utamanya dia bawa tour leader, tour guide di Bangkok. Jadi dia dampingin private tour orang Indo biasanya. Sama di ini juga, sama di kalau company atau sekolah gitu. Nah dia bilang di Bangkok itu yang nomor 1 kuliah kampus yang nomor 1 paling bagus dan paling banyak muridnya itu adalah pertanian dan perikanan. Jadi no wonder di sini apa namanya sayur sama dagingnya tuh juara. Pertanian, perikanan sama ternak. Tuh. Ternak ayam di sini bagus, ayam kampung. Aduh, ayam kampung di Jakarta sudah ayam kampung. Jarang yang kayak kebun-kebun. Kampungnya memang montok. Sebenarnya ya, gue bingung kenapa Indo nggak bisa gitu loh. Karena seharusnya Indo punya semua capability untuk ini gila. Beras aja suka impor dari Thailand, gimana sih, gue juga bingung. Padahal Indo negara agraris yang gue yakin jauh lebih keren dari sini, cuman di sini jauh lebih maju.
jauh lebih maju dalam hal peternakan, pertanian, dan ya gitulah. Ngarep Indo bisa swasembada pangan kayak rencananya Soeharto zaman dulu. Terong nih, Jakarta nggak terong begini nih. Tuh. Oh, terongnya gede banget. Bontok terong Jepang ini. Terong Jepang. Oh, bukan terong Bangkok. Terong Jepang gede-gede banget tuh. Ini lebih mahal daripada terong biasa. Teman beli terong biasa tuh. Terong biasa. Oh, Ini iya. jauh, warnanya gelap. Yang ini ungu gelap. Hitam malah. Ya ungu sih, ungu. Gelap banget. Ungu gelap banget. Kayak orang Afrika yang gue pernah punya temen, bukan punya pernah, masih teman gue, orang Afrika, orang Kenya. Itu tingginya 2 meter. Gelapnya begini. Gelapnya bukan hitam tapi ungu. Jadi benar-benar keling sampai legam gitu loh. Terong ini mengingatkan gue sama Odera namanya. Gerald Odera Otiang. Tuh lihat Oma saking hopengnya udah kayak yang jual masuk ke dalam lapak. Udah ngacak-ngacak sendiri tuh si Oma. Udah kayak yang jualan aja dia. Tuh orang-orang mah di luar. Tuh orang-orang mah di luar. Dia udah kayak yang punya toko aja tuh. Tuh lihat tuh. Di sini pete 500 baht sekilo. 250.000, 250.000 lah. Lebih mahal dari daging. Tapi ya gimana, emang enak ya pete ya? Lebih enak dari daging. Katanya pete lagi tinggi, lagi naik. Minggu depan, bulan depan bakal 1.000 sekilo. Gue peceng 500.000 sekilo. 450.000 lah. Kelo. Lorasin. Oh, lorasin. Lorasin. 320 baht. 320 baht. Ceban 3. 9.000 deh, 3. 3.000. Sini lucu deh. Harga telur berdasarkan ukurannya. Ada SML. Makin gede makin mahal. Sekilo jualnya per 10 biji di sini. Jadi hitungannya bukan per kilo, per 10 biji. Di sini orang sini demen bawang putih tuh begini nih. Tuh, lebih laku orang sini ya. Kalau kita kan dibuangin ribet. Ini dia lebih laku ini katanya. Jadi dikeprek doang, BTO goreng apa gitu dengan kulit-kulitnya. Enak kok, aku juga suka. Saya suka bawang goreng sama pete digado. Hahaha. Bukan bawang goreng, bawang putih. Bawang merah juga. Oh, bawang putih itu enggak. Satu. I want this 10 baht. Oke, thank you. Perjalanan. Oke, udah selesai. Nah, ini tinggal mungut-mungutin aja nih. Yang tadi habis beli ditinggal-tinggalin semua, sekarang di pungut-pungutin. Diambil-ambilin. Mana lagi? Beli bakso sapi di sini. Di sini daging sapi itu susah. Jadi bener-bener jarang dan biasanya yang jual tuh Muslim, yang jual daging sapi. Karena mereka nggak makan babi ya tentunya. Gitu. Ini daging yang paling banyak di Thailand nih. Daging babi. Ini khas dalam kalau ini empuk. Bandingin daging lain. Thank you. Nih, yang di gue isinya daging semua. Oh, berat banget ini. Wah, tahu berapa kilo ada si Oma belanja. Makanan si Michelle kata si Oma kalau buat 9. Sekarang sebelum pulang kita jajan beli makanan jadi. Jadi karena tau lah ya, makanan Bangkok kan enak-enak juga, makanan Thailand. Jadi kalau tiap ke pasar
Kalau tiap ke pasar kita pasti beli makanan jadi juga. Apa mau nasi sama nasi ya kamu? Sayuran aja. Sayuran aja. Hmm. Kita beli makanan jadi kalau waktunya ke pasar biasanya Oma nggak masak hari itu. Kita beli makanan jadi, besok-besoknya baru masak. Iya, tidak ada pecah. Yang mana aja lah, aku bisa makan kok. Yang kemarin juga enak-enak. Ore. Tinggal pilih, tinggal bayar. Có là làng phà, được phù. Kan ayam. Coba tiga gitu. Yang kuah santan itu enak kok kemarin. Pakai nasi. Iya kan karena sebenarnya semua ada nasi. Daging. With rice. Waduh. Mulai dong. Ada. Nasi babi begini pakai ini. Empuk banget babinya memang. Iya, 50 baht. Dah, ini belanjaan terakhir. Gua mau matiin video karena habis ini udah harus bawa. Tuh bantuin Oma bawa. Masuk naikin ke motor jadi nggak bakal bisa rekam lagi, oke? Dah. Kayaknya sampai sini dulu. See you next time. Bye.